Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 akuntansi 1. Kami dapat tugas dari Ibu Iis, guru PKN yang tugasnya berjudul Revolusi Bumi Pertiwi. Kami akan mencari informasi seputar bidang pencaharian yang ada di Indonesia. Salah satunya bidang ekonomi, yaitu sektor pertanian yang ada di SMK Negeri Puspanjang. Kemudian kami akan memperkenalkan diri. Kami di sini sebagai yang mengenalkan orang-orang yang bersangkutan. Saya Lingga dan teman saya Aina, dan yang sebelah saya Silvi. Yang pertama, pembuatan narasi ada teman kami yaitu Yulia. Yang kedua, pewawancara ada Restu Laesa Nisa Wiliana. Yang ketiga, kameramen ada Reina Rahma Devina Riana. Yang keempat, editing ada Ajeng Dikri Salsa Nuryani Siti Mariati Wulan. Yang kelima, penjelasan ada Deka Dian Haryani Sipa Risa Revina. Dan yang terakhir, nyanyi lagu Tanah Air ada Siti Sohaeba Rismawati Asri Desti Putri M Putri A Dian Susilawati. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Indonesia telah mengalami banyak perubahan, salah satunya di bidang ekonomi. Perubahan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Salah satunya mata pencaharian terbesar sekaligus hasil terbanyak ada di sektor pertanian. Karena sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil, kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Berikut ini kami akan mencoba untuk mencari tahu berbagai informasi mengenai pertanian di sekitar lingkungan sekolah. Salah satunya tanaman cabai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah meluangkan waktu kepada kami. Kami dari kelas 10 akuntansi 1 bersama saya Laisa dan beberapa rekan-rekan ingin mengetahui beberapa informasi mengenai pertanian. Kiranya Bapak berkenan untuk kami ajukan beberapa pertanyaan. Siap. Untuk pertanyaan pertama, pangan apa saja yang ditanam oleh para siswa di sekolah ini? Kalau untuk pangan, kita harus terlebih dahulu mengetahui klasifikasi ataupun jenis tanaman yang ada. Secara umum, secara global, tanaman itu kan dibagi menjadi 3 lah secara umum. 1 tanaman pangan, kedua tanaman horti atau tanaman sayur, ketiga tanaman hias, dan yang keempat tanaman obat. Gitu kan.
Nah, pertanyaannya kalau mau tanaman pangan, memang takutnya ada salah penafsiran atau salah sasaran yang ditanam di sini cabai, yang ditanyakan pangan itu kan. Nah, oleh karenanya sebelum Bapak menjawab perlu diutarakan dulu kalau tanaman pangan itu sendiri adalah tanaman yang banyak dibudidayakan dan dipakai sebagai bahan utama makanan pokok, biasanya mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi. Di antaranya ada tanaman tadi, jagung, sorghum, gandum. Nah, untuk daerah kita terutama yang ditanam di sekolah SMK N Puspahyang, komoditi tanaman pangan ya yaitu ditanami oleh tanaman jagung. Itu bisa dilihat di sana ada tanaman jagung ya, di samping tanaman cabai. Nah, itu untuk tanaman pangan. Takutnya nanti yang mau ditanyakan tanaman cabai yang diajukan tanaman pangan gitu kan, biar nyambung gitu. Oke, itu yang pertama. Untuk selanjutnya, kira-kira berapa lama untuk keseluruhan tanaman yang ditanam di sini yang dibutuhkan dari awal menanam sampai panen? Kalau yang ditanam di sini bisa dilihat itu kan ada tanaman pangan, diantaranya jagung dan tanaman sayuran yaitu cabai, sayuran buah. Untuk tanaman jagung sendiri itu dari mulai waktu yang dibutuhkan dari proses penanaman sampai pemanenan itu kurang lebih 100 hari, 3 bulan lah, atau 90 sampai 100 hari. Untuk tanaman sayuran di sini bisa disebutkan cabai sendiri itu tergantung perlakuan. Cuman biasanya untuk masa panen dari mulai tanam sampai habis itu biasanya 130 hari, tapi rata-rata 120 hari, 120-130 hari, ya sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, tergantung perlakuan apa yang diberikan oleh petani itu sendiri. Mengenai hasil panen, berapa banyak hasil panen yang diperoleh? Hasil panen. Oke, sebelum kita membahas hasil panen perlu diketahui dulu populasi tanaman cabai yang ditanam di sekolah ini kurang lebih 2.500 pohon, di mana produktivitas secara hitung-hitungan matematis dari satu pohon itu kemarin setelah dilakukan perhitungan buah dari satu pohon itu ada 130 buah, tapi itu tidak mutlak bisa dihitung semua. Taruh ada 30% tingkat kerusakan oleh hama tanaman, kita taruh saja kurang lebih 90 buah ya. Nah, setelah ditimbang dari 90 buah itu, dari 1 kilo itu ada 60 buah, 60 biji per pohon. Nah, jadi otomatis kalau dikalkulasikan dari satu pohon itu keluar 1,5 kilogram. Nah, sementara populasi tanaman yang kita budidayakan di sini 2.500, itu tidak mungkin semua karena kan ada yang terserang dan lain sebagainya. Kita taruh, kita ambil sampelnya ataupun hitungannya dari 2.500 kurangnya 30 sampai 40%, bisa dihitung 1.700 sampai 2.000 pohon yang produktif. Jadi bisa dikalkulasikan 2.000 pohon dikali 1,5 kilo itu kan 1.500 ya. Jadi berapa? Atau 1,5 kilo dikali 2.000 berapa? 3.500 apa? 3.500 kilo atau 3,5 ton produktivitas semua kurang lebih ya. Nah, untuk harganya sendiri meskipun tadi tidak ditanya, ada pertanyaan harga? Itu untuk produktivitas hasil panen kurang lebih dari jumlah populasi 2.500 pohon itu kemungkinan ada di kisaran 3 sampai 3,5 ton atau 3.000 atau 3.500 kilo. Berbicara tentang hama, bagaimana cara mencegah sekaligus supaya teman-teman semua tahu bagaimana cara pencegahan hama, apa saja obat atau mungkin obat yang diberikan untuk tanaman? Oke.
tanaman itu layaknya seperti manusia, makhluk hidup. Artinya tentu yang namanya makhluk hidup ada yang namanya sakit. Sakit itu bisa ditimbulkan oleh faktor internal atau eksternal, ya. Kalau di manusia kan kalau sakit eksternal seperti cedera, jatuh dan sebagainya gitu kan. Kalau internal itu dari dalam sendiri, penyakit namanya. Kalau eksternal di luar itu bisa disebabkan oleh hama kalau di tanah. Nah, dalam hal penanggulangan hama dan penyakit, nah itu ada beberapa kategori sama seperti manusia. Ada preventif. Preventif itu adalah pencegahan, ada kuratif dan sebagainya, gitu kan. Artinya sama, kita juga kalau tidak ingin sakit harus adanya pencegahan yang menjaga imun, olahraga, makan teratur, istirahat teratur, sama tanaman juga. Nah, ketika sudah terserang, otomatis harus diobati. Nah, untuk masalah pengobatan tergantung apa saja yang dialami tanaman itu. Apakah terkena hama? Hama itu adalah suatu hal yang bisa mengganggu tanaman, ya, dan ada efeknya bagi tanaman. Hanya saja sesuatu itu bisa kelihatan. Contoh seperti hanya serangga, itu kan bisa membolongi daun, ulat bisa membuat busuk buah dan sebagainya, itu hama. Kalau penyakit dari dalam, karena kekurangan nutrisi, karena kelebihan dan lain sebagainya, terjadilah namanya kelainan ataupun kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh penyakit. Itu gambaran aja ya, kalau secara mendetail akan panjang dan lama. Apa pupuk yang digunakan? Untuk pupuk yang digunakan dalam budidaya cabai dan jagung itu pasti dua unsur harus masuk, ada unsur makro dan mikro. Untuk makronya sendiri adalah pupuk yang digunakan dalam jumlah banyak oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, kalium. Ya, untuk makronya ada magnesium, ada sulfur, kemudian ada boron dan sebagainya. Itulah. Berapa rata-rata penghasilan saat panen? Kalau penghasilan karena harga panenan khususnya cabai yang secara mayoritas kita tanam itu fluktuatif, ya. Dari kemarin ini sudah mencapai panenan ke-6, dari mulai harga 15.000, kemudian sampai 20.000, panen ke-1 15.000, panen kedua 17, naik ke 21.000 per kilo, kemudian turun lagi ke 18, naik lagi ke 25, dan kemarin terakhir 1 kilonya itu 18.000. Biasanya hasil panen didistribusikan kemana? Oke, untuk pendistribusian hasil panen kita heterogen, artinya tidak satu lubang. Kita bisa dipasarkan oleh siswa itu sendiri sebagai proyek ataupun program PKWU dan unit produksi di mana penanganan pasca panen. Ya, di antaranya hasil panenan itu dikemas, dibersihkan, dikemas, disortir, ya, di-wrapping, kemudian dijual. Ada yang dijual ke pasar secara langsung, ada yang dijual ke bandar. Karena kita produktivitasnya banyak, otomatis untuk skala pasar tidak memungkinkan. Untuk partai besar paling besar 10 sampai 20 kilo. Nah, kalau kita sudah kisaran ratusan kilo, ya otomatis kita harus menjual ke bandar. Nah, kalau tidak seperti itu akan sulit nantinya. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian? Oh, dari budidaya yang mana ya? Kalau pernah kan dulu atau sekarang? Kalau untuk sekarang mungkin belum dikalkulasi secara menyeluruh hasil panenannya. Yang dinamakan untung rugi itu adalah biaya tetap modal utama yang dikeluarkan dulu, nanti dikurangi hasil keseluruhan, itu akan ketemu selisihnya, dari itu keuntungan. Nah,
Untuk saat ini Bapak belum bisa memprediksikan ini untung atau rugi gitu kan, karena ini belum sampai akhir atau finish. Cuman untuk dalam proses budidaya, karena Bapak bukan sekali dua kali, ya Allah ya yang namanya untung atau rugi itu seperti bumbu dalam kehidupan, tentu ada, pasti mengalami. Didistribusikan kemana tanaman yang tidak terjual? Tanaman atau buah? Tanamannya tidak dijual ya? Buah. Buah yang. Nah untuk ya makanya sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan, untuk pendistribusian penjualan buah hasil panen itu ada ke beberapa komponen. Ada yang dijual langsung ke konsumen, baik itu warga sekolah gitu kan ya, warung-warung sekitar dan lain sebagainya. Ada yang ke pasar, ada yang ke bandar. Jadi tidak ada istilahnya yang tidak terjual. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama periode 2013 sampai 2018, akumulasi tambahan nilai PDB sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai 1.375 triliun dan nilai PDB sektor pertanian tahun 2018 naik 47% dibandingkan dengan tahun 2013. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. Pada tahun 2014, sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan berkontribusi sekitar 13,14% terhadap ekonomi nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53%.